Ratusan senjata api rakitan dan amunisi diserahkan masyarakat ke Polda Lampung. Gara-gara jalan rusak, ibu hamil melahirkan di dalam mobil. Terpidana kasus pencurian menjalani kerja sosial. Halo, selamat pagi saudara. Kompas pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai daerah. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Reska Devin, Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. Ratusan senjata api rakitan dan ratusan butir amunisi diserahkan masyarakat secara sukarela kepada Polda Lampung. Langkah ini menjadi bagian dari upaya preventif kepolisian untuk menyadarkan masyarakat supaya peredaran senjata api legal dapat ditekan dan menurunnya kasus kejahatan jalanan. Yang terhormat Gubernur Lampung. Sebanyak 166 pucuk senjata api rakitan dan 114 butir amunisi diserahkan masyarakat secara sukarela kepada Polres jajaran di wilayah hukum Polda Lampung. Dari total 166 senjata api yang diserahkan, 140 pucuk diantaranya merupakan senjata api laras pendek, rakitan, dan 26 pucuk senjata api laras panjang rakitan yang dimusnahkan dengan cara dipotong. Penyerahan ini merupakan hasil upaya penggalangan dan imbauan kepolisian kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta warga agar menyerahkan senjata api ilegal yang masih dimiliki. Kapolda Lampung Irjen Helvi Assegaf menegaskan, penyerahan sukarela tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan kejahatan yang menggunakan senjata api ilegal. Maraknya tindak pidana street crime dengan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polda Lampung, mendorong Polda Lampung dan jajaran melakukan upaya penggalangan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat dengan memberikan himbauan untuk menyerahkan senjata api rakitan yang masih banyak beredar di tengah masyarakat. Polda Lampung dan Polresta jajaran Polda Lampung telah menerima penyerahan senjata api rakitan dan amunisi dari masyarakat sebanyak 166 pucuk senjata api rakitan dan 114 butir amunisi. Polda Lampung mengimbau masyarakat yang masih menyimpan senjata api tanpa izin agar segera menyerahkannya kepada polisi. Masyarakat juga diminta aktif melaporkan apabila mengetahui adanya peredaran senjata api ilegal demi menjaga keamanan dan ketertiban. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Sementara itu, saudara, seorang ibu hamil di Kabupaten Waikanan, Lampung melahirkan di dalam mobil saat hendak dirujuk ke puskesmas di Kabupaten Waikanan. Persalinan darurat dilakukan lantaran mobil yang ditumpangi tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kondisi jalan rusak. Atas kejadian itu, Gubernur Lampung pun minta maaf. Semoga berjalan dengan lancar. Warga kampung Tihu Balak 2, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan, Lampung, dibuat heboh saat berupaya menyelamatkan seorang ibu hamil yang akan melahirkan. Warga membantu proses persalinan di dalam mobil lantaran tak bisa melanjutkan perjalanannya ke puskesmas karena kondisi jalan yang rusak. Proses persalinan darurat berjalan lancar, di mana ibu dan sang bayi dalam keadaan sehat dan selamat. Mengetahui kejadian yang sempat viral dan mendapat banyak perhatian masyarakat, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyampaikan permohonan maaf atas kondisi infrastruktur yang rusak dan menghambat akses menuju fasilitas kesehatan. Mirza berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota seprovinsi Lampung untuk melakukan perbaikan jalan sesuai kewenangannya masing-masing. Ya, saya mengambil
dari pemerintah ya, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Itu saya kira belum jelas program kabupaten, tapi saya mohon maaf kepada masyarakat. Kami berusaha untuk memperbaiki seluruh akses infrastruktur baik di sesuai pemerintah provinsi, kabupaten, kabupaten. Jadi saya yakin dan mengatakan insya kita akan berusaha untuk menjadi jalan. Usai melahirkan dengan selamat dan sehat di dalam mobil, ibu dan bayinya langsung mendapatkan perawatan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sementara itu, saudara, seorang terpidana kasus penipuan berinisial KMR menjalani hukuman kerja sosial di daerah Raudatul Hikmah Al-Waliyah, Desa Pangoraya, Banda Aceh. Hukuman pidana kerja sosial ini akan dijalani oleh KMR selama 150 jam dengan durasi selama 3 bulan. Hukuman kerja sosial selama 150 jam yang harus dijalani terpidana KMR ini adalah putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai pengganti pidana penjara selama 4 bulan yang dibacakan Hakim pada tanggal 8 Juli 2026 lalu. Yang bersangkutan memulai kerja sosial ini tanggal 28 Juli 2026 di daerah Raudatul Hikmah Al-Waliyah, Desa Pangoraya, Banda Aceh. Terpidana KMR diserahkan langsung oleh Kejari Banda Aceh ke pihak daya untuk menjalani hukuman pidana kerja sosial sesuai pasal 492 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan. Ini adalah kesepakatan damai yang disidangkan, kemudian diputus oleh Hakim pidana kerja sosial, di mana di dalam KUHP baru ini sudah ada namanya pidana kerja sosial. Jadi dia menghapus, dia tidak dilakukan penahanan atau pidana badan di penjara yang membuat dia tidak efektif dan produktif untuk membiayai keluarganya, sehingga dia dihukum dengan pidana kerja sosial untuk dapat menjadikan dia menjadi efek jera. Dia bisa bekerja karena waktunya sekitar 5 jam satu hari, sehingga dia tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dalam mencari nafkah. Pimpinan daerah Raudatul Hikmah Al-Waliyah menyambut baik hukuman kerja sosial bagi terpidana seperti KMR ini. Nanti diharap juga bersama santri akan menuntaskan kerja sosial ini. KMR akan bekerja sosial selama 5 jam per hari selama 10 hari per bulan. Saya lihat positif, bagus, karena membawa manfaat bagi masyarakat, terutama bagi kami di pesantren. Berarti sudah ada yang membersihkan sehingga terlihat lebih bersih. Jadi sangat bagus ini dan membawa manfaat besar bagi kita semua. Di antara lain yang perlu dijaga adalah kebersihan-kebersihan. Ada tempat-tempat pengajian di beberapa titik. Ini juga butuh tenaga yang Kerja sosial bagi terpidana ini menjadi implementasi penerapan KUHP nasional yang memberikan alternatif berupa kerja sosial sebagai pengganti pidana penjara untuk perkara tertentu. Penerapan ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat lewat pelayanan sosial yang diawasi aparat penegak hukum. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, saudara, lahan gambut di 3 kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan terbakar Selasa siang. Tim gabungan Manggala Agni DAOPS Oki, BPBD, TNI, Polri, dan warga yang melakukan pemadaman darat dan udara baru berhasil memadamkan di 1 kecamatan. Tiga regu Manggala Agni, Daerah Operasi Oki, BPBD, TNI, Polri, dan warga terus berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut di 3 kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 10 hektar meliputi kecamatan Tanjung Lubuk, Mesuji Raya, dan Tulung Selapan. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dengan memutus sebaran api serta membasahi titik api hingga ke lapisan gambut. Dari udara, 2 helikopter BNPB dikerahkan untuk melakukan pengeboman air pada lokasi yang sulit dijangkau. Proses pemadaman terkendala akses yang jauh serta kebakaran bawah permukaan yang menyulitkan petugas. Hingga Selasa petang, api di Mesuji Raya berhasil dipadamkan, sementara upaya pemadaman di 2 kecamatan lainnya masih berlanjut. Pertama, satu tim menyerang langsung ke sisi api dan kepala api untuk membatasi
pergerakan dan perjalanan api sehingga kebakaran tidak meluas. Kemudian satu tim melakukan mopping up dan pemadaman bawah ataupun fire ground karena sudah terjadi di lapangan. Di saat bersamaan, kebakaran lahan gambut juga masih terjadi di Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim yang terbakar sejak Jumat. Tim Manggala Agni Daerah Operasi Lahat bersama instansi terkait masih terus melakukan pemadaman. Tim Liputan, Kompas TV, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sementara itu, Saudara Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid resmi divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Vonis ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Persidangan dengan agenda pembacaan putusan kasus dugaan korupsi bermodus pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sidang dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Delta Tamtama menyatakan terdakwa Abdul Wahid terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Selain pidana penjara selama 2 tahun, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar 200 juta rupiah, subsidiar 80 hari kurungan. Tidak hanya itu, Abdul Wahid juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 1,45 miliar rupiah. Vonis tersebut jauh di bawah tuntutan Jaksa KPK yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan. Sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, pasal 12B Junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 20 huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Wahid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 1.450 juta rupiah jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan. Sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Menanggapi putusan tersebut, tim kuasa hukum Abdul Wahid langsung menyatakan sikap untuk mengajukan banding. Sementara pihak Jaksa Penuntut Umum KPK masih menyatakan pikir-pikir. Tim Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Sementara itu, Saudara, Hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis terdakwa pembakaran rumah Hakim Fahrul Aziz Siregar dengan hukuman 6 tahun penjara. Selain itu, Fahrul juga terbukti melakukan pencurian. Pengadilan Negeri Medan Rabu sore menggelar sidang kepada Fahrul Aziz Siregar, terdakwa pelaku pembakaran rumah Hakim Kamuzaro Waruwo. Terdakwa merupakan mantan sopir pribadi Kamuzaro Waruwo yang melakukan pembakaran rumah di Kelurahan Tanjung Sari, Medan Sunggal. Majelis Hakim yang diketuai Sulhanuddin dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti melakukan pembakaran yang menyebabkan kerugian pada korban yang menyebabkan trauma. Selain pembakaran, terdakwa juga melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan dengan mengambil perhiasan emas korban. Terdakwa dijerat dengan pasal 308 ayat 1 junto pasal 477 ayat 1 junto pasal 125 ayat 1 KUHP. Atas perbuatannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara 6 tahun. Putusan hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 7 tahun penjara. Mendengar vonis hakim, terdakwa Fahrul Aziz Siregar mengatakan tega melakukan pembakaran karena sakit hati. Lama Pak sama Pak. Nah, mungkin saya punya salah sama Bapak sekali ini Pak, tapi jasa saya banyak sama Bapak Pak. Bapak lupai jasa-jasa saya dulu Pak.
Saya melakukan kesalahan sekali Pak, tapi banyak yang saya lakukan kebaikan mungkin dulu Pak sama Bapak Pak. Makasih. Tapi memang karena sakit hati ya Bang ya, makanya melakukan itu Bang. Pembakaran rumah Hakim Kamuzaruwaru terjadi pada awal bulan November 2025. Ratusan gram perhiasan emas juga dicuri oleh terdakwa. Rauganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan mengungkap kasus begal motor di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seorang tersangka ditangkap bersama barang bukti, termasuk sepeda motor milik korban. Tim Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menangkap seorang tersangka begal motor HA di Kecamatan Sungai Menang, Ogan Komering Ilir. Penangkapan dilakukan setelah penyelidikan dari laporan korban dan hasil pengembangan. Dari tersangka, polisi menyita 2 bilah pisau, 1 telepon seluler, serta sepeda motor trail korban yang sebelumnya dirampas. Aksi begal ini terjadi pada Maret 2026 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sungai Menang. Korban kehilangan sepeda motor trail setelah dirampas paksa tersangka. Unit 2 Subdit 3 Jatabas Polda Sumatera Selatan yang mana berhasil mengungkap satu tersangka inisial HA pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mana korbannya adalah warga dari Kecamatan Sungai Menang. Kronologis pada saat kejadian itu korban sedang melintas dan akan jalan pulang menuju ke rumahnya di daerah Sungai Menang, kemudian dicegat oleh si tersangka HA dengan menggunakan pisau dan merebut kendaraan sepeda motor milik korban, yaitu jenis sepeda motor KLX. Saat ini, tersangka ditahan di Polda Sumatera Selatan. Penyidik masih mengembangkan kasus untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menkop matangkan persiapan pengoperasian KDMP di Sumut. Saudara, Agustus mendatang, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sumatera Utara akan resmi beroperasi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan segala persiapan termasuk gaji manajer hingga penyaluran pendistribusian bantuan sosial telah disiapkan. Usai melaksanakan kuliah umum di Universitas HKBP Nomensen Medan Rabu sore, Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Julianto menyebut pengoperasian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP Sumatera Utara yang akan dijadwalkan pada Agustus mendatang sepenuhnya akan didukung Kementerian Koperasi. Ferry menambahkan kehadirannya di Universitas HKBP Nomensen sekaligus mengajak mahasiswa membantu dan ikut mendampingi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, mengingat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memerlukan proses yang harus disempurnakan. Selain itu, untuk anggaran gaji manajer koperasi disebutkan sesuai peraturan Presiden, persoalan itu sedang difinalisasi termasuk sumber dana yang nantinya akan digunakan. Melakukan pendampingan, mahasiswanya juga bisa melakukan KKN tematik di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, karena memang kegiatan operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu memerlukan proses yang terus-menerus harus disempurnakan, karena pendekatannya harus kualitatif dan harus sesuai juga dengan potensi dan kebutuhan yang ada di khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, untuk persoalan penyaluran bantuan sosial, saat ini tim kementerian masih membahas tentang teknis penyaluran. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, Saudara, tempat pengolahan sampah terpadu yang akan berpusat di Kabupaten Bengkulu Tengah akan dibangun dengan APBN senilai 250 miliar rupiah. Tak hanya jadi solusi permasalahan sampah, namun TPS terpadu ini ditargetkan mengolah sampah menjadi energi listrik hingga bahan bangunan. Tempat pengolahan sampah terpadu yang akan berpusat di Kabupaten Bengkulu Tengah direncanakan mulai dibangun pada 2027 mendatang.
Saat ini pemerintah Provinsi Bengkulu sedang melengkapi persyaratan administrasi pembangunan seperti dokumen kesepakatan kerja antara pemerintah Provinsi Bengkulu bersama 3 pemerintah daerah lainnya yang akan memanfaatkan TPS terpadu itu. TPS terpadu nantinya akan menampung sampah dari wilayah Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Seluma. Tidak hanya jadi solusi permasalahan sampah yang menumpuk, TPS terpadu ditargetkan mengolah sampah menjadi energi listrik hingga bahan bangunan. Ini tempat penampungan sampah terpadu yang tentunya anggarannya yang kita usulkan 250 miliar. Dan ini pengolahannya memang pengolahan yang sangat menggunakan teknologi, ya, sudah tidak lagi yang tempat terbuka. Ya, ini menggunakan memang sampahnya langsung diambil, diangkut, diolah, langsung dipilah, langsung diolah. Dan nanti setelah itu hasilnya bisa diolah lebih lanjut. TPS terpadu ini akan dibangun di atas lahan bekas HGU PT BRI dengan luas yang mencapai 40 hektar. Pembangunan TPS terpadu ini akan menggunakan anggaran negara senilai 250 miliar rupiah. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, Saudara, Pemprov Bengkulu melanjutkan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat, mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, kebijakan ini berakhir pada 21 Juli lalu, namun diperpanjang oleh Menpan RB. Pemprov Bengkulu kembali melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN di hari Jumat. Sebelumnya kebijakan WFA ini berakhir pada 21 Juli lalu. Namun sesuai instruksi Menpan RB, WFH kembali dilanjutkan sehingga pemerintah daerah juga mengikuti kebijakan tersebut. Kebijakan WFH dibuat sebagai bentuk penghematan di tengah efisiensi anggaran, sehingga angka belanja daerah dapat dipangkas. Meski diberlakukan WFH, pemerintah daerah memastikan roda pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Pelayanan publik juga tetap menjadi prioritas utama. Tentu akan mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari pusat, kita akan lanjutkan. Oke, berarti tetap dilanjutkan untuk WFH-nya? Ya, tetap. Untuk WFH? WFH? Untuk sementara masih ya, tetap? Ya. Tentu nanti kita akan segera lakukan evaluasi terkait dengan baik itu perpanjangan WFH maupun WFH itu sendiri. Ya. Tapi yang jelas kita tunduk ke aturan pemerintah pusat. Tentu kita. Pak, efektif tidak? Selain mengikuti kebijakan pusat, Pemda Bengkulu sebelumnya sudah lebih dulu menerapkan kebijakan work from anywhere di hari Kamis, sehingga jam kerja ASN di kantor hanya selama 3 hari. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, Saudara, revitalisasi Bastion 1 Benteng Kuto Desak terus dipersiapkan pemerintah Kota Palembang. Penataan dilakukan dengan mengedepankan kaidah pelestarian cagar budaya lewat pendampingan tenaga ahli. Pemerintah Kota Palembang terus mematangkan revitalisasi Bastion 1 Benteng Kuto Desak. Kawasan bersejarah ini akan dikembangkan sebagai destinasi wisata tanpa mengurangi keaslian bangunan. Pemkot memastikan revitalisasi tidak mengubah bentuk maupun fungsi historis Bastion 1 yang selama ini menjadi bagian penting dari Benteng Kuto Desak. Seluruh pekerjaan dilakukan di bawah pengawasan tenaga ahli pelestarian untuk menjaga nilai cagar budaya. Dia tetap dikembalikan kepada bentuk semula. Jadi kita tidak menganut kepada yang modern. Jadi karena ini cagar budaya perlu kehati-hatian baik dalam penguatan struktur, dari desain dan sebagainya. Itulah harus diawasi secara langsung oleh tim ahli pelestari. Revitalisasi Bastion 1 ditargetkan rampung pada 2026 dan diharapkan memperkuat daya tarik wisata sejarah Kota Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lainnya, Saudara, viralnya pempek tumpah di Pasar 16 Ilir Palembang memicu perdebatan di media sosial. Di balik sorotan soal kebersihan, para pedagang berharap mata pencarian mereka tetap mendapatkan ruang dan perlindungan.
Pempek tumpah di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang menjadi sorotan setelah viral di media sosial. Perdebatan mengenai aspek kebersihan memicu beragam tanggapan dan mulai berdampak pada aktivitas para pedagang. Pedagang mengaku penurunan jumlah pembeli mulai terasa. Mereka menegaskan setiap penjual memiliki cara pengolahan dan standar penyajian yang berbeda. Ya kalau memang di sini bau nih kan, makanlah di sini, bungkus, tidak usah banyak dulu, bungkusnya dikit, bawa ke rumah. Kalau memang bau, kata dia, oke, busuk, telepon. Nah, yang punya pempek ini pedagang ini telepon, jangan nyebar ke tempat lain. Itu juga kan namanya ngilang ke rezeki wong. Kalau ngilang ke rezeki wong itu kan tidak bagus. 500 biji dia bawa. Nggak nyampe Papua berarti? Nggak Papua, Kalimantanan ke sini. Di tengah polemik tersebut, lapak pempek tumpah masih ramai dikunjungi warga. Kuliner ini tetap menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga, sekaligus bagian dari ragam cita rasa khas Palembang. Kalian tahu nggak yang viral-viral di pempek? Iya. Kita nanggepinnya gimana? Ya itu sih kan tergantung yang penjualnya kan beda-beda, tapi belum tentu segalanya yang cak itu. Dengan pempek tumpah ini seperti apa nih? Enak. Sukanya enak, bersih. Ya. Pada akhirnya, pilihan menikmati kuliner kembali berada di tangan masyarakat. Kesadaran akan kebersihan dan penghargaan terhadap pelaku usaha diharapkan dapat berjalan beriringan. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga kelapa anjlok, pengepul di Inhiorio merugi miliaran rupiah. Saudara, harga kelapa bulat di Kabupaten Indragiri Hilir Riau melemah drastis dari Rp2.700 kini turun menjadi Rp2.000 per kilogram. Bahkan di tingkat petani, harga kelapa sempat menyentuh angka Rp1.800 per kilogram. Anjloknya harga dibandingkan periode sebelumnya ini dipicu oleh melimpahnya hasil panen petani serta melemahnya pasar ekspor ke sejumlah negara. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat, sehingga petani dan penampung mendesak pemerintah menetapkan harga standar dan mendorong hilirisasi. Anjloknya harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir berdampak serius terhadap perekonomian masyarakat setempat. Salah seorang pengepul kelapa, Muhammad Suderi, mengatakan, untuk menyikapi penurunan harga kelapa bulat, sejumlah penampung mencoba beralih mengolah kelapa menjadi kopra cungkil mentah. Selain itu, pengepul juga mengolah tempurung kelapa menjadi arang briket dan karbon untuk dikirim ke sejumlah daerah seperti Jawa Tengah, Jakarta, dan Batam. Meski demikian, mereka tetap berharap adanya regulasi resmi dari pemerintah daerah maupun pusat dengan menetapkan harga standar kelapa seperti halnya komoditas kelapa sawit. Ya, harga kelapa sekarang 2.200 pembelian kita ramas sama petani. Dari harga kemarin di 2.700 turun drastis menjadi 2.200 ramas. Bahkan sampai tingkat petani sudah ada mencapai 1.800. Ini salah satu penyebabnya apa nih? Salah satu penyebabnya itu memang buahnya sekarang sudah meningkat. Yang kemarin itu satu bidangnya itu 12 barisnya itu, kalau kita di sini kan satu bidang itu kisaran 3 ton, sekarang bisa sampai 10 ton, 12 ton. Yang kedua, memang yang ke Malaysia atau ke Thailand atau ke Cina, kita beralih ke kopra, ke KC. Bahasa orang sini kan kopra cungkil mentah. Sementara itu, Dorban petani kelapa mengaku saat ini harga kelapa bulat di tingkat penampung harganya Rp1.800 hingga Rp2.000 per kilogram. Kondisi tersebut juga mengancam kelanjutan pendidikan anak-anak petani kelapa, sebab lebih dari 80% masyarakat Indragiri Hilir sangat bergantung pada sektor kelapa. Kondisi ini sangat dikeluhkan petani, terutama di tengah tahun ajaran baru pendidikan.
Kalau sekarang itu sekitaran 2018 paling-paling. Nah itu. Biasanya berapa? Iya tak tentulah. Ya. Kalau dulu-dulunya itu, kalau tahun tadi sampai 7 ribuan tuh. Nah, kalau 7 ribuan tuh kalau kami sebagai rakyat ini ya agak ketawa sedikit. Kalau sekarang ini ya pingsan aja tidak lagi. Ya apa boleh buatlah. Apalagi untuk tahun ini, nah tahun ajaran baru ini. Anak-anak masuk sekolah. Ya harapan kami itu untuk yang dari pemerintah itu tolonglah distabilkan. Ya kira-kira standar aja. Pihaknya juga berharap agar pemerintah bisa memberikan solusi dengan menstabilkan harga kelapa bulatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dengan harga Rp5.000 per kilogram. Tim Kompas TV, Indragiri Hilir, Riau. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan tak akan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang dirumahkan, meski kontrak kerja berbeda-beda. Hal ini dipastikan jelang evaluasi serta perpanjangan kontrak yang akan dilakukan serentak pada akhir tahun mendatang. Sejumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu mempertanyakan status kerja mereka jelang masa evaluasi Desember mendatang. P3K paruh waktu sendiri memiliki kontrak 1 tahun dan dilakukan perpanjangan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan setiap OPD. Namun, masa kerja terhitung mulai tanggal atau TMT setiap pegawai berbeda dan berakhir sebelum masa perpanjangan kontrak. Meski terdapat selisih waktu, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan pegawai yang sudah habis kontrak tak akan dirumahkan dan tetap bekerja seperti biasa. Selama menunggu proses evaluasi dan perpanjangan kontrak secara serentak, mereka tetap menerima hak berupa gaji sesuai dengan regulasi yang berlaku. SK-nya ya, dan untuk perjanjian kerja itu sampai berakhir 31 Desember. Semuanya sama. 1 Januari sampai 31 Desember. Ya, semuanya 1 tahun. Ya, mengenai penggajiannya tetap sampai tanggal 31 Desember. Kemudian tahun depan diperpanjang lagi. Meskipun ada TMT yang berakhir di Oktober atau September seperti itu, Pak. November, Desembernya gajinya tetap. Sebenarnya tidak ada TMT. TMT-nya semuanya berakhirnya 31 Desember. Semuanya sama. Penandatanganan perpanjangan kontrak nantinya tetap dilaksanakan secara bersama-sama pada waktu yang telah ditetapkan sehingga seluruh P3K paruh waktu mengikuti mekanisme yang sama. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Sementara itu, Saudara, seorang ibu muda di Lampung berhasil mempertahankan bisnis kuliner yang dirintis sejak 2015 lalu. Di tengah persaingan UMKM yang cukup ketat saat ini, membuat olahan makanan sehat salad buah yang saat ini masih terus digemari banyak kalangan masyarakat yang sedang menjaga pola hidup sehat. Weni Permatasari, seorang ibu muda warga Bandar Lampung ini mampu mempertahankan bisnisnya yang dirintis sejak masih berkuliah di tahun 2015 lalu. Ia sengaja fokus menggeluti bisnis salad buah karena banyak anak muda hingga dewasa yang sedang menjaga berat badan dan menjalani pola hidup sehat. Tak hanya itu, selain bisa menambah pundi-pundi rupiah, usahanya ini juga bagian dari hobi bagi Weni, seorang ibu dari 2 anak. Yang juga berprofesi sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di salah satu perguruan tinggi di Lampung. Pada saat itu memang kita mulainya dari usaha kecil yang rumahan, jadi belum ada tempat. Jadi cuman modal yang berapa ratus ribu lah, anak-anak kuliah pada zamannya dulu 2015. Lalu cuman punya impian pengen punya usaha, itu aja sih. Jadi sesimpel kita itu pengen punya mimpi, pengen punya usaha, tapi memang usaha itu nggak semerta-merta langsung besar gitu ya. Jadi dari proses itulah yang kecil memang kita nikmati prosesnya, bahkan sampai tahun 2026 ini ya Versat Lampung alhamdulillah masih berdiri. Jadi saya punya visi yang mana sebuah mimpi yang besar itu dimulai dari sebuah proses yang kecil-kecil dulu. Konsumen mengaku, selain rasanya yang enak dan varian buah yang beragam, makanan dengan rasa manis alami ini juga dinilai kaya akan manfaat baik bagi kesehatan tubuh. Rutin mengkonsumsi salad buah bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kelancaran pencernaan, hingga menjaga kesehatan kulit.
buahnya itu premium Kak. Jadi dia itu buahnya tuh di dalam tuh ada anggur, ada kelengkeng, melon, kiwi, stroberi, ada buah pir, apel. Jadi dia tuh khusus buah premium banget. Sehat Kak, sehat, bisa bantu aku untuk diet juga gitu kan. Jadi makan salad aja tuh udah kenyang banget, sehat banget pokoknya. Kalau saya sih nggak menentukan untuk hari sih Kak ya, tapi enaknya tuh dikonsumsi tuh siang hari atau sore gitu Kak, karena dia seger banget. Setidaknya dalam sebulan, Weni bisa melayani ratusan hingga ribuan pesanan yang tidak hanya datang dari perorangan, melainkan juga dari acara besar seperti pernikahan hingga arisan. Berkat usaha yang ia beri nama Fruit Salad Buah Lampung dengan harga belasan hingga ratusan ribu rupiah tergantung ukuran ini, Weni bisa memberikan manfaat dengan membuka lapangan pekerjaan bagi sejumlah anak muda. Putri Olivia Fitra, Dian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Sementara itu, saudara, berawal dari memanfaatkan lahan perkarangan rumah berukuran 1x2 meter di tahun 2014, seorang pria di Bandar Lampung kini berhasil mengembangkan usaha budidaya tanaman sayur hidroponik. Bahkan, ia juga mampu memasarkan sayur berkualitas. Hasil budidayanya tidak hanya di Lampung, melainkan hingga keluar daerah lainnya dengan keuntungan puluhan juta rupiah per bulan. Sejak puluhan tahun, Iketut Kamajaya warga Raja Basa, Bandar Lampung, berhasil membangun usaha tanaman sayur hidroponik. Berawal hanya berdiri di lahan pekarangan rumah, kini ia mampu mengembangkan usaha pertaniannya ke lahan lebih luas dan sukses menjadi pemasok sayuran ke sejumlah swalayan di Lampung hingga luar daerah dengan keuntungan puluhan juta setiap bulannya. Iketut Kamajaya mengatakan, bertani modern hidroponik butuh keseriusan dan ketelitian. Pasalnya, penanaman sayur yang bermula dari bibit ini harus mendapat perawatan yang serius agar masa panen bisa terjaga selama 1 hingga 2 bulan dan memiliki kualitas baik agar bisa diterima pasar. Ada beberapa jenis sayur yang ia budidayakan seperti pakcoy, daun bawang, seledri, selada, hingga kangkung yang seluruhnya sangat diminati masyarakat. Pasti saya memang cinta dan suka dunia pertanian. Semua pekerjaan sudah pernah saya coba dan sudah saya lakoni, itu tidak ada seindah dan setenang jadi petani. Ya, memang fenomenanya harga murah, dilihat orang pakaiannya kucel, itu hanya dilihat orang aja. Tapi kalau kita memang terjun di dunia pertanian adalah dunia bisnis yang paling menjanjikan. Dunia bisnis yang tidak pernah ada matinya. Dunia pertanian itu nggak pernah ada matinya. Semasih ada orang hidup, masih ada manusia hidup, hewan hidup membutuhkan yang namanya produk pertanian. Artinya bisnis di bidang pertanian itu tidak akan pernah habis. Itu motivasi saya. Dan pekerjaan yang paling mulia. Tidak ada yang namanya negara sukses, negara maju tanpa pertaniannya maju. Iketut Kamajaya mengajak generasi muda untuk mulai mencintai dan menggeluti bidang pertanian. Karena jenis usaha ini dijamin akan menguntungkan selama kita bisa menjaga kualitas dan memahami cara pemasaran dengan memanfaatkan media sosial. Roma Freidam, Kompas TV, Lampung. Pertandingan melawan Vietnam jadi kunci melihat konsistensi timnas di AFF. Saudara, ratusan senjata api rakitan dan ratusan butir amunisi diserahkan masyarakat secara sukarela kepada Polda Lampung. Langkah ini menjadi bagian dari upaya preventif kepolisian untuk menyadarkan masyarakat supaya peredaran senjata api legal dapat ditekan dan menurunnya kasus kejahatan jalanan. Yang terhormat Gubernur Lampung. Sebanyak 166 pucuk senjata api rakitan dan 114 butir amunisi diserahkan masyarakat secara sukarela kepada Polres jajaran di wilayah hukum Polda Lampung. Dari total 166 senjata api yang diserahkan, 140 pucuk diantaranya merupakan senjata api laras pendek, rakitan, dan 26 pucuk senjata api laras panjang rakitan yang dimusnahkan dengan cara dipotong. Penyerahan ini merupakan hasil upaya penggalangan dan imbauan kepolisian kepada tokoh masyarakat
tokoh agama, tokoh adat, serta warga agar menyerahkan senjata api ilegal yang masih dimiliki. Kapolda Lampung Irjen Helvi Assegaf menegaskan, penyerahan sukarela tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan kejahatan yang menggunakan senjata api ilegal. Maraknya tindak pidana street crime dengan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polda Lampung mendorong Polda Lampung dan jajaran melakukan upaya penggalangan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat dengan memberikan himbauan untuk menyerahkan senjata api rakitan yang masih banyak beredar di tengah masyarakat. Polda Lampung dan Polresta jajaran Polda Lampung telah menerima penyerahan senjata api rakitan dan amunisi dari masyarakat sebanyak 166 pucuk senjata api rakitan dan 114 butir amunisi. Polda Lampung mengimbau masyarakat yang masih menyimpan senjata api tanpa izin agar segera menyerahkannya kepada polisi. Masyarakat juga diminta aktif melaporkan apabila mengetahui adanya peredaran senjata api ilegal demi menjaga keamanan dan ketertiban. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Sementara itu, saudara, seorang ibu hamil di Kabupaten Waikanan, Lampung, melahirkan di dalam mobil saat hendak dirujuk ke puskesmas di Kabupaten Waikanan. Persalinan darurat dilakukan lantaran mobil yang ditumpangi tak bisa melanjutkan perjalanan karena kondisi jalan rusak. Atas kejadian itu, Gubernur Lampung pun minta maaf. Semoga berjalan dengan lancar. Warga kampung Tihu Balak 2, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan, Lampung, dibuat heboh saat berupaya menyelamatkan seorang ibu hamil yang akan melahirkan. Warga membantu proses persalinan di dalam mobil lantaran tak bisa melanjutkan perjalanannya ke puskesmas karena kondisi jalan yang rusak. Proses persalinan darurat berjalan lancar, di mana ibu dan sang bayi dalam keadaan sehat dan selamat. Mengetahui kejadian yang sempat viral dan mendapat banyak perhatian masyarakat, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyampaikan permohonan maaf atas kondisi infrastruktur yang rusak dan menghambat akses menuju fasilitas kesehatan. Mirza berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota seprovinsi Lampung untuk melakukan perbaikan jalan sesuai kewenangannya masing-masing. Ya, saya mewakili pemerintah, kita baik provinsi maupun kabupaten. Itu saya belum kabupaten, tapi saya mewakili pemerintah. Mohon maaf kepada masyarakat. Kami berusaha untuk memperbaiki seluruh infrastruktur, baik di sesuai pemerintah provinsi, kabupaten, kabupaten. Jadi saya yakin dan mengatakan insya kita akan berusaha untuk memperbaiki jalan. Usai melahirkan dengan selamat dan sehat di dalam mobil, ibu dan bayinya langsung mendapatkan perawatan. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Sementara itu, saudara, seorang terpidana kasus penipuan berinisial KMR menjalani hukuman kerja sosial di daerah Raudatul Hikmah Al-Waliyah di Sapangor Raya, Banda Aceh. Hukuman pidana kerja sosial ini akan dijalani oleh KMR selama 150 jam dengan durasi selama 3 bulan. Hukuman kerja sosial selama 150 jam yang harus dijalani terpidana KMR ini adalah putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai pengganti pidana penjara selama 4 bulan yang dibacakan Hakim pada tanggal 8 Juli 2026 lalu. Yang bersangkutan memulai kerja sosial ini tanggal 28 Juli 2026 di daerah Raudatul Hikmah Al-Waliyah, Desa Pangoraya, Banda Aceh. Terpidana KMR diserahkan langsung oleh Kejari Banda Aceh ke pihak Dayah untuk menjalani hukuman pidana kerja sosial sesuai pasal 492 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan. Ini adalah kesepakatan damai yang disidangkan, kemudian diputus oleh Hakim pidana kerja sosial, di mana di dalam KUHP baru ini sudah ada namanya pidana kerja sosial. Jadi dia menghapus, dia tidak dilakukan penahanan atau pidana badan di penjara yang membuat dia tidak efektif dan produktif untuk membiayai keluarganya, sehingga dia dihukum dengan pidana kerja sosial untuk
dapat menjadikan dia menjadi efek jera. Dia bisa bekerja karena waktunya sekitar 5 jam satu hari, sehingga dia tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dalam mencari nafkah. Pimpinan Dayah Raudatul Hikmah Al-Waliyah menyambut baik hukuman kerja sosial bagi terpidana seperti KMR ini. Nanti diharap juga bersama santri akan menuntaskan kerja sosial ini. KMR akan bekerja sosial selama 5 jam per hari selama 10 hari per bulan. Saya lihat positif, bagus, karena membawa manfaat bagi masyarakat, terutama bagi kami di pesantren. Berarti sudah ada yang membersihkan sehingga terlihat lebih bersih. Jadi sangat bagus ini dan membawa manfaat besar bagi kita semua. Di antara lain yang perlu dijaga adalah kebersihan-kebersihan. Ada tempat-tempat pengajian di beberapa titik. Ini juga butuh tenaga yang Kerja sosial bagi terpidana ini menjadi implementasi penerapan KUHP nasional yang memberikan alternatif berupa kerja sosial sebagai pengganti pidana penjara untuk perkara tertentu. Penerapan ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat lewat pelayanan sosial yang diawasi aparat penegak hukum. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, saudara, lahan gambut di 3 kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan terbakar Selasa siang. Tim gabungan Manggala Agni di AOPS Oki, BPBD, TNI Polri, dan warga yang melakukan pemadaman darat dan udara baru berhasil memadamkan di 1 kecamatan. Tiga regu Manggala Agni Daerah Operasi Oki, BPBD, TNI Polri, dan warga terus berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut di 3 kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 10 hektar meliputi kecamatan Tanjung Lubuk, Mesujiraya, dan Tulung Selapan. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dengan memutus sebaran api serta membasahi titik api hingga ke lapisan gambut. Dari udara, 2 helikopter BNPB dikerahkan untuk melakukan pengeboman air pada lokasi yang sulit dijangkau. Proses pemadaman terkendala akses yang jauh serta kebakaran bawah permukaan yang menyulitkan petugas. Hingga Selasa petang, api di Mesujiraya berhasil dipadamkan, sementara upaya pemadaman di 2 kecamatan lainnya masih berlanjut. Pertama, 1 tim menyerang langsung ke sisi api dan kepala api untuk membatasi pergerakan dan perjalanan api sehingga kebakaran tidak meluas. Kemudian 1 tim melakukan mopping up dan pemadaman bawah ataupun fire ground karena sudah terjadi di lapangan. Di saat bersamaan, kebakaran lahan gambut juga masih terjadi di Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim yang terbakar sejak Jumat. Tim Manggala Agni Daerah Operasi Lahat bersama instansi terkait masih terus melakukan pemadaman. Tim Liputan, Kompas TV, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Saudara, sampai di sini Kompas pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.